Nah, kita akan ngomongin apa ya? Sesuatu yang bermanfaat. Apa sih manfaat itu? Ini orang menyebutnya eraser, penghapus. Manfaatnya adalah untuk menghapus. Kenapa namanya penghapus? Karena tugas dia adalah untuk menghapus. Jadi dia akan sangat bermanfaat ketika dirinya digunakan sebagai alat penghapus. Dan tentu dia akan sangat sedih ketika alat penghapus ini digunakan untuk ngabaledog di kampret, karena itu sudah terbalik gitu. Komo dituntut titah nulis. Komo dititah di dahar. Itu kan, ini bukan untuk dimakan tapi ini adalah untuk alat untuk menghapus. Seperti halnya apa gunanya sendok, apa gunanya asbak, apa gunanya cup dan seterusnya, ya dia akan sangat gembira sekali kalau digunakan pada masing-masing peruntukannya. Oke, Pret. Kira-kira bagi kampret sendiri sebenarnya manfaat itu, terlebih kalau kita ngomongin sebagai manusia yang bermanfaat misalkan, sebenarnya dalam pikiran kampret itu seperti apa sih manfaat, atau lebih jauhnya lagi menjadi manusia yang bermanfaat? Halus jarang nggak pernah terlalu memikirkan manfaatnya namanya, tapi kalau saya lihat sih berguna. Saya nggak tahu apakah hanya alih kalimat tanpa makna yang lebih jelas, tapi kalau yang jelas berguna, berangkat dari guna berarti berangkat dari fungsi. Ya kan? Ya kalau bisa dibilang ini manusia yang bermanfaatnya. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang punya fungsi untuk manusia yang lain sih. Mungkin ke sana ya. Atau manusia punya fungsi. Fungsinya untuk siapa? Untuk apa? Pertama untuk kepada diri sendiri. Untuk apa? Jadi pertama kepada siapa, lalu untuk apa? Kepada diri sendiri untuk apa? Kepada keluarga untuk apa? Kepada teman-teman untuk apa? Kepada masyarakat umum untuk apa? Gitu kan. Jadi manusia tersebut ada fungsinya di orang-orang itu, yang kemudian ada fungsinya untuk orang-orang itu mencapai sesuatu. Oke, kurang mainkan kata yang hampir sama tadi. Fungsi dan guna ya, dan manfaat, fungsi dan guna. Kenapa tidak ada istilah? Kan istilah yang paling famous itu adalah menjadi manusia berdaya guna. Kenapa tidak menggunakan manusia berdaya manfaat? Bingung ya. Anjir. Atau kenapa enggak menjadi manusia berdaya fungsi? Tapi yang lebih famous justru berdaya guna, pendaya gunaan. Bahkan di negara menggunakan pendaya gunaan aparatur negara. Kenapa tidak pemanfaatan aparatur negara? Asa ada konotasi yang berbeda. Negatifnya, asa yang negatif malah ketika pemanfaatan. Kenapa? Emang guna tidak ada yang negatif? Ini lebih kepada kebiasaan orang menggunakan kalimat guna untuk sesuatu yang positif, dan manfaat seringkali tergiring kepada opini orang untuk sesuatu yang negatif. Ini benar nggak pikiran? Tapi kalau digunakan, saya tadi bisa digunakan ku aing. Nah, jadi masalah. Negatif nggak? Iya, jadi negatif. Iya. Cuman lebih banyak katanya orang menggunakan kalimat dimanfaatkan orang itu teh. Kenapa kalau bahasa digunakan? Macam aja kepikiran kurang. Sama negatif juga kan? Seolah-olah. Tapi untuk konotasi negatif orang lebih banyak pakai dimanfaatkan ketimbang digunakan. Kenapa? Jika kan belum digunakan masih ada kesepakatan menurutnya. Ini tentu butuh. Ini mah kebiasaan butuh keterlibatan ahli bahasa sebenarnya. Karena kan ini yang perlu dibongkar, karena ini bagian dari kalau urusan bahasa ada urusan rasa. Ketika urusan rasa adalah muncul kepada bentuk tindakan konkret. Kayak ini ikut kata alfabet, etimologinya namanya manfaatnya. Nyontek. Kita cari tahu dulu. Manfaat itu apa? Teman-teman gue cari tahu. Apa bedanya manfaat, berguna, dan berfungsi? Kalau fungsi misalkan akan lebih sangat mudah karena lebih ke sifatnya teknis barangkali ya. Mechanical gitu. Kenapa lebih banyak digunakan istilah manfaat atau dan berguna? Kenapa tidak ada badan aparatur pemanfaatan negara? Aparatur negara? Ya, tapi yang ada badan aparatur pemberdayaan perdayagunaan. Enggak ada itu berapa? Guna faedah.
Yang ngeunah teh tak ngeunah, nyeun sorangan jeung jualan ya orang ngeunah. Ieu ngeunah pisan saya pesan ka Mang Kampret ngeunah ya. pemajikan tongkrang gawat udah menjago ngabiakeun gua oke nggak nemu cuma lu lanjut ke bahas Oh, manfaat apa kalau iya manfaat yang saya lihat ya terguna? mendukung fungsi manfaat adalah hasil oke. Manfaat adalah hasil yang didapat. Apa artinya kemudian orang yang berguna? Bedanya fungsi dan manfaat. Sorry. Fungsi dimaknainya sebagai dari KBBI kamusnya kegunaan suatu hal. Kalau manfaat adalah gunanya adalah faedah fungsi. Jadi kalau manfaat itu fungsi, kalau guna itu adalah proses mencapai fungsi. Kalau dari KBBI ya saya baca. Coba vis-a-viskan antara apa bedanya manfaat dan guna. Oh iya tuh gitu tuh bedanya. Iya. Perbedaan secara kontekstual. Fungsi berkaitan dengan mendukung kinerja atau proses. Fungsi mendukung kepada kinerja atau proses. Itu yang saya sebut sangat teknis ya, sangat mekanis. Ya. Oke, terus? Sedangkan kegunaan atau guna. Hasil, kalau di sini lebih kepada hasil. Hasil kalau guna. Kalau manfaat? Manfaat lebih kepada hasil, kalau guna kepada proses. Manfaat menurut KBBI artinya adalah faedah. Kita coba gunakan misalkan ini. Gagasan ini kan sendok. Gagasannya akan menjadi sangat berguna. Tapi sendok mah. Nah iya kan, ini kan pelebaran makna. Cika tuh aja. Ini kan iya mau jadi enggak, ini enggak ada ini. Nah, antara ini dan ini ya. Okay. Ini konsepnya sama, gagasannya sama. Oke. Ini akan menjadi sangat berguna dan berfungsi, bahkan sangat bermanfaat. Yeah. Seperti halnya juga ini juga sama pada dasarnya, cuman kadarnya berbeda. Yes. Kalau ini berguna dan berfungsi dan bermanfaatnya mungkin hanya sebatas fungsinya sebagai nilai-nilai seni misalkan. Yeah. Karena ini pajangan. Yes. Jadi nilai gunanya sebagai keindahan. Yes. Untuk itu, nah sementara yang ini benar-benar ya berguna, ya berfungsi, yang bermanfaat. Ya. Gitu. Jadi walaupun ini tampak besar, mewah dan keren gitu kan ya, tapi makomnya justru lebih tinggi yang ini. Yes. Karena nilai-nilai Karena guna dia menjawab kebutuhan primer untuk makan. Dia mah tersier. Emang enggak, ini mah hanya sekedar keindahan aja, art aja gitu loh. Nanti teh fungsi atau guna? Guna jeung manfaatnya. Fungsi, guna, manfaat. Oke. Nah, ya kan akhirnya bisa digunakan kurang, bukannya sebagai alat seni gitu kan, tapi kita gunakan sebagai barito teh ngaranna teh itu panunjuk. Panunjuk. Fungsi, guna, manfaat. Oke. Kita akan ngomongin tentang fungsi, guna, dan manfaat. Jadi kalau untuk ini jawab dengan 3 pertanyaan ini cukup dengan jawaban yang satu. Apa fungsinya ini? Sebagai keindahan. Ya. Apa gunanya? Sebagai keindahan. Apa manfaatnya? Sebagai keindahan untuk kepuasan mata misalkan. Karena ini sebagai seni. Tapi ketika kita ngomongin ini, 3 pertanyaan berbeda akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Fungsinya adalah untuk makan. Gunanya adalah untuk mempermudah mengambil makanan. Makanan ke mulut. Manfaatnya adalah gitu kan. Akan bermanfaat bagi ngarah teu kabuhuran. Kabayang teu maneh dahar makan nu kieu. Nyokot sangu, nyokot ager, nya make sakieu kieu. Makena kieu. Makena kieu. Ai agerna sadeu kieu kan atuh teu logis pisan gitu kan nya. Dikerutin awal. Ini ada mie. Kek dihuapan ku urang maneh gitu kan kacau pisan. Artinya ini manfaatnya hanya sebatas keindahan aja gitu, lebih ke sini. Nah kalau yang tadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan primer ya. Kebutuhan primernya. Nah artinya ini tetap harus dikoreksi ya sama teman-teman yang ahli bahasa tentunya. Bener. Karena seringkali bisa jadi salah kaprah bahasa ya antara fungsi, guna, manfaat gitu kan. Dan makanya kemudian
diksi yang sering kita gunakan misalkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Kenapa tidak sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi yang lain? Tapi ada juga yang menggunakan biar berguna bagi nusa dan bangsa, tapi tidak menggunakan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya kan? Kenapa tidak sebaik-baiknya manusia adalah manusia berfungsi bagi sesama manusia, tapi lebih ke menggunakan manfaat. Tapi untuk nusa dan bangsa adalah guna. Apa gara-gara urusan sa jadi guna makanya jadi biar ritmik. Sian juga dukun pakai guna teh. Diguna-guna. Nyambung intinya. Iya. Ini bisa jadi. Bisa jadi. Akar kata dari guna. Akar kata dari jadi guna. Nah makanya ada satu keterangan dari Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadis riwayat dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul bersabda bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Walaupun di sini juga dalam tanda kurung diterjemahkan berguna. Iya, kayak gitu. Jadi ipis lah merenya pemaknaan berguna dan bermanfaat. Tapi sejauh ini saya sih setuju dengan tadi yang saya baca di KBBI bahwa memang guna itu adalah proses bagaimana kita meraih sebuah manfaat. Oke. Karena bisa jadi apapun yang berguna belum bermanfaat. Ya, itu. Oke. Jika tang berguna untuk apa? Ya. Tapi amun misalnya orang ayeuna nu rusakna butuh nyoekeun kertas, tang jadi tidak bermanfaat. Oke. Karena tang gunanya beda. Oke, fungsionalnya. Pemahaman saya detik inilahnya. Iya. Sementara seperti itu dulu ya. Jadi ada apa ya? Ada mun ngomongkeun level mah jadi ieu teh level kayak hiji level ultimate nah meureun. Ieu prosesna ieu mapina gitu. Iya. Mobil gunanya apa? Mendeliver kita dari A ke B. Manfaatnya tapi ternyata trekna teh cai hungkul ngojek butuhna parahu. Berarti untuk mencapai manfaat itu kita harus menggunakan perahu, bukan. Kalau kalimat seperti ini, mobil itu adalah berguna dan bermanfaat. Ya. Bisa lah ya. Ketika memang mobil tersebut kan pada akhirnya bukan hanya urusan fungsi. Iya. Bermanfaat. Udah pakai jika modelnya. Jika usernya apa? Oke, sip. Stop nih, kumaha jadi ya. Kalau saya akan kembalikan perspektif yang diskusi kita kemarin. Ya. Ketika kita ada pada nilai-nilai syahadah, kebersaksian kita kepada Allah dan Rasul, artinya tetap nilai-nilai vertikal dan horizontal yang harus kita mainkan. Oke, nilai-nilai vertikal dan horizontal ini yang harus kita menjadi. Mungkin konek lebih jelas juga. Jadi potong. Nilai-nilai vertikal dan horizontal yang kita mainkan. Artinya ini mah sok-sok tahu aja sih gitu kan. Praduga jangan-jangan diskusi karena jangan-jangan nilai guna mah hanya pada tataran ini saja. Jangan-jangan ya horizontalnya. Gitu kan, sementara manfaat jangan-jangan ini holistik. Iya. Jadi pada akhirnya apa yang saya gunakan akan sesuatu itu akan memiliki nilai manfaat jika dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Oke. Gitu. Dan bukan hanya sekadar bagi orang lain, tetapi didasarkan lillah. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita karyakan itu tidak hanya sekadar untuk pemenuhan diri kita sendiri, tapi memberikan imbas kepada yang lain dan insya Allah memberikan nilai positif di hadapan Sang Maha Kuasa. Jangan-jangan itu gitu. Prasangka sih, jangan-jangan. Tapi maksudnya apa? Karena itu tadi manfaat perlu dicari result kan, ya hasil sebayang saya. Karena kita bisa mainkan kayak gini perspektifnya, misalkan setiap orang pasti berguna, tapi apakah setiap orang yang berguna itu bisa bermanfaat? Lagi-lagi ini bisa menjadi mentah bahasa itu ketika kita tidak tahu secara etimologis dasarnya ini apa gitu kan ya.
walaupun seperti itu. Tapi kalau kita pakainya udah deh manfaat mah misalkan kita simpan dulu, sepakati dulu bahwa manfaat adalah nilainya sifatnya holistik. Tidak hanya sifatnya keduniawian saja tapi juga nilai-nilai ilahiyahnya dilibatkan. Kalau kita menyebutnya seperti itu misalkan pernah dipakai bahasa Arab gitu manfaat itu kudu ditengan oge. Bahasa Arab non manfaat anfa'uhum. Faedah berarti faedah berfaedah. Karena kalau udah ngomongin itu kan berarti ada nilai-nilai kaitan dengan urusan akidah. Makanya kemudian yang saya simpulkan harus melibatkan nilai-nilai, tidak hanya sekedar nilai-nilai insaniah saja, tapi ada nilai-nilai ilahiyahnya. Nah makanya kecurigaan saya kalau bahasa rasanya guna ini lebih kepada hanya sifatnya vertikal. Ya insaniah saja gitu. Nah kalau ini ya insaniah ya ilahiyah. Jangan-jangan hampura. Bisa ada yang bisa membantu silahkan gitu ya. Weh Kang Budi Wilujeng wengi bos Deka Kang Deka araya oke siap tulungan Kang Budi sing sarehat hampura can ulin keneh wae PSBB ente oge sih ibu teh oge sih ulinnya ya mah guna manfaat fungsi silahkan obrolkan di rumahnya masing-masing dia liar lah kemana lah pokoknya tapi sebenarnya bukan untuk meliar tapi untuk liar kan proses kita naik kelas proses naik kelas mencan liar yang diajak Oke. Nah misalkan kalau kita menggunakan sitiran ayat ya sebagai helper sebagai petunjuk misalkan ada di surat Al-Mu'minun di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 cek di Al-Mu'minun itu surat yang ke berapa ya 23 Oke, di sana disebutkan dijelaskan orang yang meninggalkan hal yang tidak berguna. Oke, ini bahasanya berguna dalam tafsirnya, dalam terjemahannya. Termasuk salah satu golongan yang akan mendapat keberuntungan di akhirat, memperoleh surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Allah berfirman, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, selanjutnya di dalam Ulul wal Hikam, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, beda kan diksinya. Imam Hambal menggunakan dua diksi yang keren. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, kemudian menyibukkan diri yang baik, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda Islamnya yang baik telah sempurna. Hal yang berguna di sini tidak hanya berkaitan dengan perilaku atau perbuatan, tapi juga perkataan dan ucapan. Tapi tetapnya orang mah masih keneh. Kenapa gitu kan ya? Bahasa ini kan pasti terjemahan ya, karena kan dari Ulul Al-Hikam dalam bahasa Arab berarti ya. Berarti kita harus cari tahu dulu. Lagi-lagi ini PR besar buat kita semua. Apa sih bedanya guna dalam bahasa Arab itu apa? Kemudian diksinya apa artinya? Dan manfaat dalam diksi dalam bahasa Arab itu seperti apa? Gitu. Sehingga Jami'ul Ulum wal Hikam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, kemudian menyibukkan diri yang baik, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda Islamnya yang baik telah sempurna. Kenapa tidak menyibukkan diri dengan hal yang berguna, tapi diganti menjadi menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat? Cek orang mah eta pertanyaan besar. Artinya beda antara guna dan manfaat. Di satu kalimat dia menggunakan dua itu ya. Iya. Jadi ada kedalaman yang berbeda. Jadi lamun ieu meureun danau, ini lautan. Jangan-jangan. Penasaran ya. Misalkan kenapa anfa'uhum linnas, kenapa tidak disebutkan sebagai sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, tapi diterjemahkan sebagai anfa'uhum linnas itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Gitu.
Ini 3 diksi ini aja kan bisa kita mainkan dalam situasi hari ini. Apa sih fungsinya bulan Ramadan? Apa sih gunanya bulan Ramadan? Dan apa sih manfaatnya bulan Ramadan untuk diri kita? Coba jawabannya bakal sama nggak? Apa gunanya, apa fungsinya bulan Ramadan untuk diri kita, dan apa gunanya bulan Ramadan untuk diri kita, dan apa manfaatnya sejumlah hal ihwal yang disunahkan dalam ritual di selama Ramadan, apa manfaatnya buat kita? Kira-kira jawabannya bakal sama nggak pada masing-masing term itu? Oh, ini ada yang bagus nih. Oke, sampaikan. Kalau guna itu berbicara fungsi. Guna itu berbicara tentang fungsi. Kalau misalnya manfaat, tapi di bawahnya tulisan maaf kayak kalau salah. Asik, sarwa. Ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya ketika kita ngomongin ilmu apapun itu, akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bil muradi. Salah satu adabnya dalam berdiskusi. Ya, wallahu a'lam. Sedangkan manfaat adalah keuntungan. Jadi mun untung itu manfaat gitu kan. Oke. Jadi manfaat itu adalah value yang muncul. Ada value. Nah, value yang muncul itu positif atau tidak gitu kan. Kalau guna ini lebih general pembahasannya. Ya, jika tadi tang, obeng gitu kan, ada itu gunanya, semua berguna. ada gunanya. Bermanfaat atau tidak tergantung kepada konteks kasus yang dihadapi gitu kan. Kalau dari 2 data yang tadi saya dapat, PR ke saya yang mengaku-ngaku berada di bidang itu jadi kepikiran pikiran bisa. Lebih banyak yang mengatakan fungsi, dan fungsi sering disejajarkan dengan guna. Oke. Sedangkan manfaat tidak disejajarkan dengan 2 tadi. Oke. Itu yang aku bilang, ini jangan-jangan makomnya beda. Ya, berarti kembali ke yang pertama bahwa manfaat bicara hasil. Kalau guna dan fungsi lebih atau efek. Ya, efek hasil atau efek gitu kan bisa aja. Jadi efeknya bermanfaat tuh sesuatu yang berguna kan bisa menghasilkan. Ya. Tapi apakah efek atau tidak urusan lain? Yes, betul. Tuh, fungsi dan manfaat, guna dan manfaat. Oke, sip, lanjut. Contoh Kip, misalkan saya ngasih orang manggihan bahasa anyarnya, malum generasi ya. Orang karek apa? Aina kan kerusum-usum ngasih bingkisan ya. Di beberapa teman-teman ada yang suka ngasih bingkisan. Nah, selalu ada bahasa seperti ini. Mudah-mudahan, misalkan aku ngasih bingkisan ini ke kamu, mudah-mudahan ditampi dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bingkisannya aku berikan ke kamu. Oke? Bingkisannya mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau saya misalkan saya ngasih bingkisannya itu misalkan usianya teh cau misalkan. Ya. Kalau saya jujur, saya jadi strict kepada pemahaman awal di sini. Oke. Bahwa kalau ini berguna berarti bisa digunakan untuk sesuatu. Oke. Kalau bermanfaat berarti memang akhirnya menghadirkan hasil yang memang jika orang merebeas berguna, kalau memberi sanggup nunggus jadi ini bermanfaat kemana gitu kan. Jadi guna memang proses untuk mencapai manfaat gitu. Kalaupun gunanya sesuai dengan konteks. Nah, jadi kalau saya lihat guna ini adalah sebuah tools atau sebuah metode yang untuk meraih kebermanfaatan atau meraih manfaat. Itu sepahaman saya, Mas. Saya kasih clue yang lain sebagai alat bantu. Biasanya kata ini biasa juga dihubungkan dengan manfaat dan maslahat. Ya. Nah, ada nggak manfaatnya? Iya, manfaat dan maslahat. Semoga bermanfaat dan maslahat. Oh iya, ada itu manfaat dan maslahat. Saya baru tahu itu. Maslahat itu kan islah, kebaikan. Oke. Melahirkan kebaikan. Oke. Misalkan saya ngasih kamu nasi, itu bisa bermanfaat. Yes. Tapi belum tentu bermaslahat ketika kamu bermasalah dengan nasi. Belum tentu menjadi maslahat. Iya, misalkan gara-gara kamu diabetes, misalkan. Iya. Nasi sih emang bermanfaat, tapi belum tentu jadi masalah buat diri saya kan. Diri saya mah misalkan ke dokter bisa menang dahar nasi.
Iya, nasi itu berguna buat saya untuk bisa menambah energi saya. Buat yang diabetes parah, Nggak berguna, nggak bermanfaat. ya. Gunanya tetap ada sebagai nasi, iya. Yes. Tapi manfaat bagi dirinya belum tentu. Oke. Gitu. Akhirnya karena manfaat ini selalu berkaitan erat dengan melahirkan maslahat nggak, Ya. melahirkan kebaikan nggak, melahirkan keislahan nggak, kedamaian nggak. Halus. Tapi ya oke. Ya. Saya sering ke sana. Gunanya obeng adalah untuk memutar Baut. baut dan manfaatnya adalah untuk buka baut. Manfaatnya adalah baut terbuka. Saya mungkin ke sana. Oke. Hasil, manfaat itu hasil. Oke, kita ngomongin ini aja yang coba-coba kamu bayangkan kita ngomongin motor deh misalnya. Yes. Motor itu berfungsi, iya. Yeah. Motor itu berguna, iya. Ya. Motor itu bermanfaat, iya. Oke. Lalu gimana kita menjelaskan bahwa motor itu berfungsi, motor itu berguna, dan bagaimana kita menjelaskan bahwa motor itu bermanfaat hingga motor itu memberikan maslahat? Oke. Kalau saya mendeskripsikan, Bikin satu kalimat untuk motor itu berfungsi, motor itu berguna, dan motor itu bermanfaat dan bermaslahat. Versi kamu seperti apa? Oke, ini cerita dulu pernah kejadian. Alright. Bapak saya cerita, naik naon ngukut barang untuk fungsi, Oke. mau manfaat, Buat apa menyimpan barang yang tidak berfungsi? Nah, tidak berfungsi yang waktu itu kasusnya adalah saya bikin sepeda, low rider. Oke. Sepeda teh. Yang ala mun motor mah chopper. Karek ayeuna mah kan bisa, Oke. ente kamari bisa boga. Oke. Dulu mah saya bikin sepeda seperti itu. Nah kemudian bukan, mau cangkel kalian cangkel sih, mau jauh mah tutup fungsi ke jauh. Mau manfaat ngukut gitu mah. Karena indikatornya beda antara pikiran kamu dan pikiran ayah kamu. Nah, waktu itu sepeda adalah fungsinya adalah mengantarkan kita dari titik A ke titik B sebagai alat transportasi. Ya, gunanya adalah alat transportasi. Ya. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya supaya saya bisa ke sana. Gitu kan. Nah, kalau misalnya alat tersebut tidak berfungsi dengan baik, tidak menghasilkan guna, tidak berguna, artinya rusak. Motor mogok. Motor mogok. Motor mogok itu motor yang tidak berfungsi. Ya. Tapi pertanyaan, apakah dia punya potensi untuk berguna dan bermanfaat? Ada, tetap ada. Tapi harus dilalui dulu ini. Yes. Kalau kamu ingin memiliki motor yang berguna dan bermanfaat, pastikan motor itu berfungsi. Ya. Oke, Kalau berarti tidak, lebih kepada yang tadi kita pahami. Proses. Fungsi itu lebih kepada sifatnya teknikal. Teknik. Ya. Oke, lebih kepada working is doesn't working. Ya. Oke. Satu. Oke. Sesuai makom atau tidak intinya, jadi jika manuk gini, kaki saya sedang tidak berfungsi pada misalnya kecangkel gitu ya, kecangkel jadi menurut kubat mau bisa. jadi fungsinya kerja maksimal. Oke. Kan. Jadi kerja manfaat orang. Akhirnya ketika berbicara hasil, Jangankan manfaat, berfungsi aja enggak. ya. Jadi ketika saya mengasumsikan bahwa saya dalam kondisi saya mau main bola, tapi kaki saya sedang tidak maksimal fungsinya karena sedang keseleo. Oke. Pada akhirnya saya tidak bermanfaat untuk tim saya. Nah, tapi kalau misalnya saya sedang fisik saya sedang asik, kaki saya sedang asik, dalam arti fungsi, semua sedang berfungsi badan saya bisa bermanfaat buat teman-teman saya. Bisa berguna dan bisa bermanfaat. Yes. Oke. Sekarang masuk ke kalimat kata yang kedua. Motor itu berguna. Yes. Ya. Maek naon meuli motor Harley gitu kan. Oke. Gunanya naon sih motor Harley? Oke. Ada dua opini. Oke. Yang pertama, saya melihat juga bahwa ada makomnya, ada gunanya orang-orang itu menggunakan Harley-nya untuk diparkirkan di mall-mall yang keren gitu ya, sebagai Lifestyle. Ya, sebagai lifestyle Okay. untuk bisa berdakwah juga mungkin ya. Okay. Dia mengajak, dia membawa, ya lah, mungkin ketika Harley ini digunakan ke dalam sebuah komunitas di mana orang itu ingin menyampaikan suatu gagasan ke dalam komunitas tersebut. Komunitasnya adalah anak-anak motor. Hadirlah dengan motor. Harley. Motornya itu berguna sebagai sarana media untuk masuk ke penetrasi ke lingkungan itu. Oke, akhirnya tahan dulu. Berarti motor besar itu berguna sebagai media. Ya. Hub dulu karena kita ada kata kunci, apakah dia bermanfaat atau tidak. Yes. Lanjut. Nah, pada akhirnya ketika sudah muncul,
diaku lah oleh lingkungan Oke, tersebut, diterima karena kamu membawa media yang sama. Karena Oke. medianya sama. Oh, Sarua budak motor. Oke, sesama pecinta yang kendaraan yang sama. Exactly, ada kesamaan Oke. hobi gitu Oke. ya. Nah, ketika ke sana terciptalah sebuah diskusi, Mm-mm. akhirnya terbentuklah manfaatnya. Oke. Terwujudlah manfaatnya bahwa Misalkan terjalin silaturahmi, oke. betul, Terjalin komunikasi, terjalin dialog karena ada semacam kesetaraan. Kesetaraan sama-sama pecinta hal yang sama gitu. Yes, betul. Oke, artinya nilai guna mulai merangkak naik, Ya, masuk ke nilai manfaat. manfaat. Tapi apakah setiap yang bermanfaat bisa melahirkan yang maslahat? Lanjut kalimat selanjutnya. Apakah setiap yang bermanfaat bisa menghadirkan kemaslahatan? Kita terjemahkan sederhana Bisa aja. ya, bisa tidak mungkin ya. Ya, karena kita terjemahkan sederhananya. Maslahat itu adalah yang melahirkan kebaikan, maslahat itu yang melahirkan kedamaian, maslahat itu yang bisa melahirkan Maslahat pasti positif berarti ya? Iya. Oke, kalau gitu manfaat bisa jadi belum tentu maslahat. Ya, Karena- seperti halnya gini. Makanan itu halal, Yes. oke? Tapi Tapi tidak ketika setiap puasa, bukan. Oh. Tapi tidak setiap makanan yang halal itu thayyib. Oke, baik. Ya. Oke. Oke, jadi saya bisa bilang nasi, masuknya ke nasi. Ya. Nasi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kalau lapar tapi uangnya sedikit, cuma bisa beli ayam satu. Untuk kenyang kita mengejar kuantitasnya melalui nasi. Bermanfaatlah nasi. Tapi ketika diberikan kepada orang-orang yang punya Penyakit tertentu, penyakit tertentu punya aja. penyakit tertentu, otomatis nasi tersebut yang bermanfaat untuk kenyang tidak maslahat untuk dia. Ya. Kalau maslahat ini sudah pasti positif kan ya. Gitu. Jadi ya kalau buat saya sih bermanfaatnya. Oke. Ya. Baiknya ke motor. Ya. Menggunakan motor besar buat saya yang sering berpergian ke daerah-daerah yang jauh itu jadi bermanfaat buat saya. Tapi ketika sekarang dalam kondisi dilarang bepergian, menjadi tidak membentuk maslahat motor itu buat saya, karena manfaatnya pun mentok. Jadi ketika saya jalan-jalan malah jadi dicarikan polisi lah, malah mau penyakit ke daerah Batur lah, jadilah tidak maslahat. Motor tersebut bermanfaat mungkin untuk saya, tapi tidak menghadirkan kemaslahatan karena Bagi yang lain. yes. Bisa jadi berarti ketika bermanfaat pun belum tentu bermaslahat. Motornya berfungsi dengan baik, oleh karena itu motor tersebut menjadi berguna. Akhirnya menghadirkan manfaat untuk saya. Tapi pertanyaannya, apakah manfaat tersebut dirasakan juga oleh orang lain? Belum tentu, karena Kemaslahatan. akhirnya tidak menjadi maslahat oleh kebanyakan orang. So, mungkin jika gitu orang ngebahasnya. Saya jadi mundur lagi, membreakdown Oke. dua. Fungsi adalah basicnya, guna adalah penggunaannya, guna kan. Jadi fungsi adalah Jadi lebih kepada bagaimana kita konsep. Ini konsep. Oke. Ini adalah sebuah konsepnya. Kursi ya untuk duduk. Oke. Ketika kursinya Tidak berfungsi. tidak berfungsi dengan baik, contoh kalau di desain itu kan ada kursi yang stool gini, ada kursi yang ada senderannya, ada sofa misalnya. Yeah. Nah, kalau untuk di kasir, kalau di ruang tunggu dokter, jangan sofa, harus kursi yang tidak terlalu. Di restoran yang Cepat saji. Harus yang tidak nyaman. Iya, harus yang tidak nyaman. Biar cepat balik. Betul. Biar cepat balik. Yes. Biar turnovernya cepat. Exactly. Nah, Jadi oke. fungsi ini Ngomong tuh kayak sarare atau di bawah sofa mah. gitu, ini Tiga-tiga tamunan. Kayak nambahan untung. Kalau saya nyebutnya ini akhirnya saya memahami sebagai konsep. Guna adalah penggunaannya atau prosesnya. Manfaat adalah hasilnya. Kemudian maslahat, ini larilah efek kepada nilai. Oke. Nilai secara bisa jadi sangat subjektif ya. Oke. Kepada untuk siapa? Oke. Kalau hasil sudah pasti tercapai, namun hasilnya gitu kan. Kalau proses adalah penggunaan dari sebuah Konsep. manifestasi konsep ini atau produk yang dihasilkan dari konsep ini. Kursi dipakai duduk, hasilnya nyaman, tapi ternyata kursi tersebut terlalu nyaman, jadi tamu-tamu nggak Sare. pada pergi. Akhirnya nilainya Tidak efektif. Belum tentu bermasalah. Oke. Saya jadi kadinya Larina. Oke. Make sense. Nah, kita kembalikan ini kan tadi ngomongin motor. Ya. Lalu bagaimana jika analogi ini
Asumsi ini kita gunakan untuk sebagai manusia. Bagaimana manusia itu sebagai manusia yang memiliki fungsi dan manusia yang memiliki guna hingga manusia yang bermanfaat dan menciptakan maslahat. Lanjut, Mak. Menggunakan term yang Pak kampret pahami aja. Konsep manusia. Ya. Konsepnya manusia ini Kita bisa gunakan yang Platon tadi, yang terdiri dari akal, jiwa, dan manusia nafsu. adalah wujud makhluk yang sempurna. Ketika manusia tersebut berproses melakukan sesuatu, dia mewujudkan kesempurnaannya, menghadirkan melakukan sebuah aksi, tindakan yang untuk mencapai sebuah manfaat, mencari hasil. Pertanyaannya, hasil ini di mata masyarakat, di mata umum, tambah di mata Allah, apakah menjadi maslahat atau tidak, bernilai kemaslahatan atau tidak? Jadi ketika konsepnya kita dilahirkan ke bumi sebagai apa? Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita hasilkan? Lihat lagi apakah yang kita hasilkan tersebut menghadirkan maslahat atau tidak. Kita coba turunkan kepada analogi yang lain. Misalkan kita coba gunakan analogi kita mencoba memahami manusia petani misalkan. Manusia petani, ini manusia, core-nya sama manusia. Nah, kalau kita ngomongin manusia petani berarti fungsinya dia adalah bercocok tanam. Jadi dia akan disebut sebagai manusia petani ketika dia berfungsi atau memfungsikan dirinya sebagai manusia yang sedia bercocok tanam. Apa? Ini jadi terfungsi ya? Apa ini? Apa penghapus? Penghapus. Ini ada penghapus ini. Ini urusan mata, bukan nggak ada. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak ada itu lebih kepada gara-gara kita tidak pernah menemukannya. Padahal ada sebenarnya. Petani. Fungsi petani itu adalah mereka yang sebut saja mereka yang bersedia menghibahkan dirinya sebagai pencocok tanam. Artinya dia akan berguna sebagai petani kalau dirinya bersedia mencocok tanam. Misalkan sebut aja dia adalah petani padi. Artinya kesehariannya dia pepelakan pare. Nah, padi yang dia tanam akan ketika dia kelola, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang untuk 1 tahun, untuk 1 kali panen misalkan, akan menghasilkan manfaat kalau si petani itu dalam proses guna dirinya itu benar-benar bersedia, sabar, ikhlas gitu kan dalam menjaga padi itu hingga pada waktu panen. Nah, kecil dua. Jadi dijual mahal pisan, dijual murah pisan. Nah, kita akan mudah mengatakan bahwa oh iya, ternyata seorang petani itu bermanfaat. Karena dia sudah menghasilkan padi. Artinya tidak ada guna lah, seorang yang merasa dirinya seorang petani akan merasa sangat kecewa ketika apa yang dia lakukannya kemudian tidak berbuah. Padinya misalkan gagal panen, dia akan merasa hopeless lah, bukan namalah. Karena ya bukan gara-gara hanya sekadar gagal panen, tapi itu imbasnya kepada dirinya merasa gagal. Apa yang diusahakan merasa gagal. Efeknya ke substansi dirinya. Sehingga, orang teh petani atau bukan ya, masa gagal terus. Nah, kegagalan-kegagalan ini yang kemudian sering menciptakan kegelisahan kita. Udah deh kalau gitu, saya mau jadi petani wae, udah oke, aku mah gagal terus. Jadi pindah jadi pedagang lah, jadi naon. Padahal ketika dia berpindah-pindah juga belum tentu. Nah, artinya untuk sampai pada tahap manfaat, ini kalau kita menggunakan pada proses pembelajaran, ini butuh waktu, Mas. Untuk sampai pada titik bahwa orang teh emang manfaatna berguna wae. Butuh proses panjang. Ilmuna. Karena untuk mencapai hasil kan butuh ilmu. Kalau konsep dan ayat di konsep jelematik ya. Kita turunkan yang tadi misalkan. Ini Kang Pret misalkan udah ngomongin tentang ketika padi itu diversifikasi menjadi mahal dan murah. Bahkan ada lagi yang free misalkan. Malah free ya. Free. Karena bisa jadi pada tahap tertentu ada petani yang memang dari hasil panennya itu dia jual murah, ada yang dia jual mahal, namun ada juga yang dia dari hasil panennya dia bagikan. Makanya saya bikinnya dua nih. Jadi bisa manfaat
Ya. bisa manfaat bisa bisa manfaat. Ketika dia hanya sekadar jual beli, mungkin itu hanya bisa memberikan secara apa ya, penjelasan sederhananya ya hanya untuk manfaat bagi dirinya saja. Tapi ketika kemudian kenapa dia bersedia memberikannya secara cuma-cuma atau bahkan membagikannya cuma-cuma, bahkan kalau tidak hanya sekadar membagikan juga, bahkan ketika dia menjual, dia menggunakan nilai-nilai yang lain. Misalkan dia sadar dengan zakatnya, dia sadar dengan sodakohnya, dia sadar dengan yang lainnya. Inilah yang kemudian seorang petani itu tidak hanya memberikan manfaat, tapi juga memberikan kemaslahatan. Jangan-jangan etak gitu. Selalu tidak berhenti hanya pada titik duniawi, juga tidak hanya berhenti pada satu titik pribadi. Baru nilai manfaat dan maslahat itu muncul, tumbuh. Jangan-jangan gitu loh. Karena kalau kita bongkar juga, tidak samanya juga orang yang selalu bagi-bagi itu bisa memberikan maslahat. Ya. Contoh. Ya. Biasanya di musim-musim Ramadan hari ini, terlebih ini kan banyak orang yang suka bagi-bagi angpau nih, nepikeun ka ngantri itu kannya, sampai pada ada yang pas palayak-layak sampai anu pingsan. Amang ke gong si Facoy membeli zakatnya, mun ke Ramadan diberena angpau. Iya. Nah kan aneh gitu kan. Okay. Kita melakukan sesuatu yang insya Allah akan memberikan manfaat dan maslahat, tapi justru tindakannya justru memberikan mafsadat. Apa mafsadat? Itu Kebalikan dari maslahat, kehancuran, kerusakan. Ongkoh ngebagikan sesuatu yang memang bermanfaat dan berguna bahkan berfungsi, tapi proses yang kita lakukan justru melahirkan kerusakan. Orang di titah ngantri panjang, kapanasan, nepikeun ka anu pingsan. Ini yang kemudian menghilangkan nilai-nilai manfaat dan maslahat, karena yang kemudian dilahirkan adalah mafsadat. Jadi artinya sampai pada level ini dan ini butuh pemikiran yang matang. Nah ini kembali kepada bagaimana kemudian ketika menggunakan akal, pikiran, atau kesadaran itu adalah whole picture diri kita, mempertaruhkan dalam sebuah pilihan pada sebuah tindakan. Makanya kemudian kumaha tuh caranya? Kalau mau mah, kalau memang kamu ingin bagi-bagi rezeki yang banyak, tapi ingin menghindari kerumunan orang, misalkan, udah aja kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab. Door to door, kamu ngantri, tapi kan aing mau capek, karena eta masalahnya. Yang manfaat mung riweuh. Gitu. Akhirnya kan atas nama kemudahan dirinya, orang diumumkan yang mau angpau di rumah saya, ayo kumpul jam sekian sampai jam sekian. Bro, ngantri. Bikin kapal layak-layak, jejak-jejak, wah silik udah sus-susnya kan akhirnya chaos. Akhirnya harus melibatkan banyak kerumunan orang, akhirnya meriweukeun banyak orang. Satu sisi memberikan manfaat, tapi sisi lain belum tentu melahirkan maslahat. Yang ada adalah mafsadat. Nah, artinya dalam situasi ini lebih baik, jangan-jangan yang mudah-mudahan kepada para panitia amil zakat nanti lebih baik door to door aja deh gitu ya. Jangan dibiarkan masyarakat itu berkumpul di satu tempat gitu ya, hanya untuk mendapatkan beras atau uang. Akhirnya numpuk, orang ada titik kumpul di satu titik gitu kan ya, tapi akhirnya nanti justru yang dibayangkan yang melahirkan manfaat dan maslahat, justru yang dilahirkan adalah aspek mafsadatnya. Jadi lebih baik kesediaan dari teman-teman panitia itu membagikannya secara door to door. Makanya kemudian data itu menjadi sangat penting. Data siapa yang harus dibagikan, amilinnya siapa, dan seterusnya itu harus penting. Jadi lakukan tindakan berdasarkan data gitu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu, apa yang kita bayangkan melahirkan manfaat dan mafsadat, maslahat, itu akan working. Ini memang. Nah, untuk teman-teman IG segitu dulu ya. Kalau akhir tutup kritik kurang. Oh, sedikit. Jadi ada bahasa di dalam sebuah kecil lah, baung tik. Jadi memang di dalam bahasa yang sering saya pakai itu bahwa yang namanya benar. Untuk menjadi baik. Itu ada yang namanya rumus tepat. Ada konteks gitu kan. Nah, ketepatan ini, benarnya ini bisa dibilang sebuah konsep bahwa sebetulnya contoh ini sering
terjadi ketika diskusi ya, ketika mahasiswa-mahasiswa saya itu pengen ke lapangan untuk membangun satu kebermanfaatan di masyarakat. Ke lapangan itu maksudnya ke lapang bola, ke lapang poli, atau ke lapang... Soalnya kasus satunya mau di kelas tuh, jadi Oke. itu di kelas dan di lapangan. Nah, jadi ketika mereka mau ketemu masyarakat dan menghadirkan satu kebermanfaatan tadi. Nah, benar pola pikirnya bahwa masyarakat di sana itu butuh yang namanya listrik. Akhirnya mereka berpikir kebenaran yang diwujudkan adalah mengadakan listrik tenaga surya, penerangan. misalnya Oke. gitu. Tapi ketika masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk merawat alat tersebut, untuk membayarnya, exactly. Jadi akhirnya tidak tepat, tidak baik akhirnya gagasan itu. Iya, karena tidak tepat sasaran. Nah, makanya ini saya jadi kepikiran bahwa untuk di sini bahwa konsep yang baik jika prosesnya tidak dicermati dengan baik dan hasilnya hanya menggunakan perspektif yang memberikan guna, akhirnya belum tentu menjadikan masalah. Oleh karena itu, tapi justru madorot, malah madorot. Bahwa kebenaran. Nah, ada dua kita ke masalah tuh vis-a-vis madorot dan mafsadat. mau dibahas enak kalau. Tapi yang pasti buat teman-teman ini juga jadi ini bahwa nyambung dengan yang dibahas tadi sama Kang Fahmi, bahwa untuk mewujudkan kebenaran termasuk cara berdakwah, cara tidak publik menyampaikan sesuatu, itu kita harus memahami betul-betul masyarakatnya seperti apa, sehingga ketika kebenaran dibarengi dengan ketepatan, insya Allah akan lahir yang namanya kebaikan atau mungkin kemaslahatan ya. Gitu ya. Yang sebenarnya memang saya akan membahas ini nih, kamus ini tuh saya akan bahas bersama si Kang Fadil dari Tauhidnya. Tapi benar, tepat, baik. Benar, tepat itu akhirnya menyatakan kebaikan. Karena tidak selamanya yang benar itu tepat dan baik. Nah, dan tidak selamanya yang tepat itu juga benar dan baik. Dan ketika saya pernah berikan bahwa ketika tidak benar disampaikan dengan tepat, itu menjadi pelipur lara. Oke, saja. Iya. Jadi candu. Jadi jika ini terbenar, tapi kalau saya sampaikan dengan tepat, itu yang jadi tipu muslihat. Oke. Nah, ketika dan kebenaran yang disampaikan dengan tidak tepat itu malah menjadi mudarat. Dan jadi benar tidak tepat, benar dan tepat menjadi kebaikan, dan ketidakbenaran disampaikan dengan tepat itu malah menjadi tipu muslihat gitu. Nah, makanya kalau sudah urusan tipu muslihat jangan sampai busiat, kan itu bau. Bau yang koreamis ya, pamajikan pasti carikan. Komo garing. Gila. Tunggu obrolan itikaf doang bahasa. Tapi ya gitu. Jadi ya intinya untuk berbuat baik pun kita butuh ilmu. Ya.